Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi ya. Sorry tadi karena kendala teknis saya tambahin lagi nih. Saya ulangi lagi tentang yang natural uncertainty contract ya. Oke, atau kontrak yang penghasilannya belum tentu. Pengertiannya apa sih? Kalau saya boleh singkat nih, NUC ya. NUC adalah akad tingkat pendapatan tidak pasti baik jumlah maupun waktunya. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real aset maupun financial asset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapat keuntungan. Oke, jadi karena ini kerjasama gitu ya, sama-sama bermodal gitu ya, dan juga bisa asetnya itu finansial maupun real aset gitu. Oke, contoh-contoh untuk akad NUC ini adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama di mana satu pihak menginvestasikan dananya sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian dan kerugian ditanggung pihak pemilik modal. Kalau di sini ya, misalkan saya nih, saya punya modal, misalkan kalian pengen sorry ada kendala teknis tadi Cimongmong ya. Yang selalu ngikutin. Oke. Kalau di sini misalkan kalian nih punya keahlian tapi nggak punya modal, misalkan kalian menawarkan kerjasama dengan saya, misalkan kita pakai akad mudharabah, saya kas modalnya, kalian keahliannya, kalian yang mengelola gitu ya. Lah nanti bagi hasilnya ya ditanggung secara kesepakatan mau bagaimana, mungkin saya 60 kalian 40 gitu, itu tergantung kesepakatan gitu ya. Itu contoh mudharabah. Oke, sekarang selanjutnya adalah musyarakah, adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Kalau musyarakah di sini bisa modal bareng-bareng gitu loh. Misalkan kalian dengan teman kalian gitu ya, kerjasama, satu memiliki modal ini, satu memiliki modal ini gitu. Nanti rugi dan untungnya ditanggung berdua berdasarkan kesepakatan. Oke, selanjutnya adalah musyakoh. Musyakoh adalah akad syirkah di bidang pertanian di mana seorang pekerja hanya disuruh merawat tanaman tersebut. Di sini ya kalau dibilang bolehlah kamu rawat tanaman saya, misalkan saya punya kebun di atas, kayak mungkin dekat rumah kalian, bolehlah kalian yang menjaga dan merawat kebun saya itu gitu ya. Itu akad musyakoh. Selanjutnya nanti keuntungannya boleh lah, mungkin kalau setiap panen kalian akan dapat sekian persen gitu. Misalkan saya 80 kalian 20 gitu. Oke, tergantung kesepakatan intinya ya. Yang selanjutnya adalah muzara'ah. Oke, kalau muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari pemilik lahan. Oke, itu muzara'ah ya. Jadi kalau musyakoh kan cuman rawat gitu. Kalau muzara'ah ya kalian membesarkan, merawat, mungkin mempupuki gitu ya, tapi benihnya dari saya, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mukhabarah, adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen dan benih dari penggarap lahan. Kalau yang di sini mukhabarahnya itu kalau benihnya dari penggarap ya. Oke. Ya, sekarang masuk ke wa'ad ya. Wa'ad adalah keinginan yang dibahasakan seseorang untuk bertanggung jawab akan sesuatu dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Nah, ketentuannya adalah janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lainnya hanya mengikat satu pihak atau one way gitu ya. Yang kedua adalah pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun kepada pihak pemberi janji. Yang ketiga, terms dan condition
conditionnya tidak well defined. 4. Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun walaupun term dan conditionnya sudah well defined. Kayak ya well defined itu sudah didefinisikan dengan baik gitu, sudah termnya itu ya poin-poin kerjasama sudah terdefinisikan dengan baik gitu. Selanjutnya 5 adalah bila janji tidak terpenuhi, sanksi yang diterima merupakan sanksi moral. Jadi di sini wa'ad itu sanksinya cuma moral. Sedangkan kalau akad adalah seperti tadi ya, tadi juga sudah akad saya bahas sedikit di depan, kesepakatan, perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak yang terlibat kontrak dan diterima oleh pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak, sehingga menjadikannya permulaan berlakunya suatu perbuatan. Jadi di sini kontrak ya seperti biasa umumnya kontrak. Jadi merupakan kontrak kerjasama dan jadi mulanya dilakukan satu kegiatan. Ketentuannya adalah pertama mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang kedua, terms dan conditionnya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sudah well defined ya, sudah terrinci gitu. Yang ketiga adalah bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kontrak yang disepakati di awal tadi gitu. Karena kontrak ya pasti ada poin-poin yang harus dilakukan, nanti sanksinya apa kalau sampai ingkar janji begitu ya. Oke, kalau dilihat dari sisi perspektif hukum positif dan syariah, bentuk dari wa'ad adalah perjanjian kredit atau line facility ya. Kedua, MOU MOU joint financing ya, D perjanjian pembiayaan IMBT, dan E offering letter. Oke, kalau bentuk dari akad, 1 perjanjian kredit atau PK, ya simple murabahah lah gitu ya. Selanjutnya adalah surat permohonan realisasi pembiayaan SPRP atau surat persetujuan surat persetujuan pencairan pembiayaan SP3 gitu ya. Dan selanjutnya yang 3 adalah lampiran dari PK, misalkan wakalah gitu ya. Oke, itu kalau dilihat dari perspektif hukum positif. Oke, selanjutnya adalah multi akad. Menurut Nazih Hamad, multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung 2 akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, sarf gitu ya, syirkah gitu, dan lain sebagainya. Itu intinya akadnya lebih dari 1, karena multi ya pasti lebih dari 1 ya. Oke, apa sih macam-macam multi akad ini? Nah, 1 akad bergantung atau akad bersyarat. Akad bergantung ini adalah multi akad atau akad kedua merespon akad pertama, namanya juga bergantung ya, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaannya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain ya, akad 1 bergantung dengan akad lainnya gitulah. Selanjutnya yang kedua adalah akad terkumpul. Kalau akad terkumpul ini adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. 2 atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya, saya jual rumah ini, yang ini misalkan saya jual rumah saya yang di Kroya dan saya sewakan rumah saya yang di Purwokerto, itu ya, itu akad terkumpul. Misal seperti itu. Yang selanjutnya adalah akad berlawanan. Akad berlawanan ini yang satu menjadi pematah yang lainnya. Misalkan saya ngomong
Kalau kalau saya bilang itu benar, berarti benar, tetapi setelahnya saya bilang enggak, itu enggak benar, begitu. Itu intinya mematahkan. Yang tadi saya bilang ngekeh, saya tetap ngomong benar, yang selanjutnya saya bilang itu tidak benar, begitu. Itu mematahkan. Itu salah satu penerapan dari contoh akad yang berlawanan. Jadi akad satunya, akad satu dengan satunya lagi itu mematahkan, gitu. Yang selanjutnya adalah akad berbeda. Oke, akad berbeda adalah multi akad yang mukhtalifah. Adalah terhimpunannya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa menyewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, tetapi dalam jual beli kan enggak. Pokoknya ya sudah, dijual ya jual saja, gitu ya. Kalau sewa kan berapa tahun gitu sewanya. Oke, selanjutnya adalah akad sejenis. Adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli. Misalkan saya jual rumah saya dan juga saya jual mobil saya, gitu ya. Itu contohnya, contoh saja. Oke, itu macam-macam jenis dari multi akad ya. Oke, mungkin cukup sekian tambahan, ini cuman tambahan, pasti kalian punya materi lebih banyak ya yang akan kita diskusikan nanti. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita jadi jariah kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.